Fir'aun di Laut Merah itu pada tanggal 10 Muharram, diselamatkan pula pada tanggal sekian dan menjadikan hari raya besar sampai saat ini bagi umat Nabi Musa. Bahkan orang-orang Yahudi sampai saat ini ketika mereka tanggal 10 berpuasa. Jadi puasa ini tradisi bukan hanya di Islam. Mulai dari zaman Nabi Adam pun Allah sudah beritakan puasa. Kalau kita kupas ayatnya sedikit kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Garis bawahi min qablikum, yang sebelum kita, umat sebelum kita, ya umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi itu sampai umat Nabi Isa. Jadi puasa adalah istilah yang bukan baru di dalam Islam, tapi umat-umat terdahulu. Nah, begitu Allah memberikan keistimewaan kepada para nabi, kira-kira apa yang diberikan keistimewaan buat nabi kita? Ada yang tahu nggak? Keistimewaan apa yang diberikan kepada nabi kita di tanggal sekarang, tanggal 10? Apa ya kira-kira? Kalau kita buka sejarah, lembaran-lembaran sejarah, Rasulullah memerintahkan untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Yaitu ada satu kisah ketika Sayyidah Ummu Salamah, salah satu siapa? Ummu Salamah siapa? Hah? Istri beliau, mana istri banyak ya? Boleh nggak punya istri banyak? Hah? Ya, kita menjalankan sunnah. Boleh nambah kalau kita adil. Rasulullah mempunyai istri namanya Sayyidah Ummu Salamah. Pada waktu itu ketika putri Rasulullah sedang lahir. Siapa putri Rasulullah? Hah? Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah lahir, putra yang kedua. Yang pertama siapa? Cucu Rasulullah yang pertama Sayyidina Hasan. Yang kedua Sayyidina Husain. Nah, ketika bayi yang kedua ini lahir, Rasulullah masih ada di masjid lagi sholat duha. Karena waktu itu Sayyidah Fatimah lahir itu habis sholat duha lahir. Begitu lahiran udah bisa sholat zuhur. Kebayang nggak? Sayyidah Fatimah ini gelarnya Al-Batul, orang yang nggak pernah men. Men itu apa ya? Head, nggak pernah head. Gelarnya Al-Batul. Beliau ketika lahir Sayyidina Husain ini jam-jam segini nih, lagi waktu duha. Lahir, pas zuhur udah sholat, udah bisa sholat. Karena nggak ada istihadah, nggak ada darah yang keluar, saking bersihnya. Dan satu-satunya wanita di dunia ini sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang yang nggak pernah haid. Mungkin ada, tapi beliau nggak pernah haid, nggak pernah ninggalin sholat. Makanya disebut Al-Batul gelarnya. Dan beliau juga disebut